Halo semuanya, ketemu lagi. Oke, kali ini nih akhirnya ya gua ngebahas iPhone SE. Yang mana kalau ngelihat teman-teman yang lain tuh udah pada unboxing, udah pada review, udah pada tes gaming, udah pada tes kamera dan yang lain-lain semua tesnya udah dilakuin. Tapi gua baru sekarang. Kenapa? Jujur sebenarnya waktu itu juga pengen si jajan yang Singapura punya ataupun yang Hong Kong, tapi kayak soal IMEI itu masih bikin gua kayak mikir-mikir gitu loh. Soalnya kalau iPhone sebenarnya buat gue pribadi, gue tuh males, asli males banget gue tuh beli iPhone SE 2020. Ingat banget waktu gue tuh di channel yang lama, iPhone paling bener dibeli atau paling minimal dibeli atau paling minimal banget teman-teman upgrade gitu ya dari iPhone yang jadul, mungkin iPhone 6, 7 ataupun 8, itu adalah iPhone XR. Ya, iPhone XR itu bisa gue bilang itu adalah iPhone paling basic yang sebaiknya kalau ada uang lebihan gitu ya buat teman-teman beli, ya belinya yang XR aja. Karena kan ya tahu sendiri iPhone aja tuh umurnya tuh panjang, bisa sampai 5 tahun. Jadi menurut gue kalau beli second yang umurnya setahun ataupun 2 tahun itu XR juga nggak apa-apa. Nah, lanjut lagi, gue gimana ya bilang iPhone SE itu sebenarnya kalau menurut gue pribadi, kalau teman-teman belum punya iPhone gitu ya, pengen punya iPhone, ya nggak usah maksain SE sih kalau dari gua ya. Tapi ya segimananya Apple fanboy, kalau gua kasih tahu yang bener, jangan beli iPhone SE, beli aja minimal XR, itu pasti tetap aja akan disalahin guys. Karena ya itu fanboy. Tapi kalau gua kan berdasarkan realitanya kayak gini, pasti masuk akal nih. Gini, Android paling murah aja udah ngasih layar itu 18:9. Sekarang tuh udah eranya full screen gitu loh. Tapi si iPhone itu ngasih yang 16:9 dan dengan embel-embel ya, maksudnya casing jadul ya, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 6 itu ya intinya casingnya kayak gitu, tapi prosesornya pakai iPhone 11 series. Ya nggak apa-apa juga, ya bisa lah, namanya juga perusahaan ya, terserah mau bikin produk apa, mau marketinginnya juga kayak gimana ya terserah. Cuma kita sebagai user kan bisa milih sebenarnya. Dan dari gua milihnya tetap iPhone XR. Pernah ngobrol-ngobrol juga di grup gitu, katanya ya dibelanya gitu ya iPhone SE itu ya prosesornya kenceng, terus bodinya compact atau kecil. Ya udah gua iyain aja, denger, baca aja, mantau aja. Mungkin orang itu belum pernah pakai S10 Lite. Nah, maksud gua di situ maksudnya gua mikir bukan ngebandingin ininya ya, ekosistemnya itu iOS atau ini Android kalau S10. Cuma alasan dia kan bilang tuh katanya prosesornya kenceng, terus bentukannya compact, dipegangnya enak. Nah, tapi kan layarnya masih 16:9. Samsung Galaxy S10i prosesornya juga kenceng dan dia compact juga, tapi layarnya bisa full. Udah intinya kayak gitu. Nggak usah bahas-bahas ke iOS ataupun Androidnya, OS-nya itu nggak usah dibahas. Pokoknya kayak tuh orang, balik lagi ya, ini biar gue nggak nge-trigger Apple fanboy nih. Itu orang bilangnya prosesornya kenceng, bentuknya compact. Dah kayak gitu. Tapi gue ngelihat layarnya jadul. Dah gitu ya. Ini iPhone nih. Nah, yang kepikiran di gue adalah sama juga Androidnya. Adalah Samsung Galaxy S10i, dia tuh kenceng dan kecil juga. Tapi lebihnya dia layarnya udah 18:9 atau 19:9. Pokoknya dia udah hitungannya full screen aja udah 18:9. Jadi ya udah intinya balik lagi sih ke teman-teman. Mau belinya iPhone SE dengan berbagai alasan yang mendukung keinginan diri sendiri buat dibeli ya terserah. Di Indonesia ini harganya itu mulai dari 8 juta untuk yang 64 GB. 128 GB itu naik lagi sejuta, dan yang 256 GB kalau nggak salah 11 juta, jadi naiknya itu 2 juta ya. 8, 9, sama 11 juta gitu. Ini ngomong-ngomong gue belinya yang paling murahnya, yang 8 juta, yang 64 GB aja. Karena gue kepikiran ini handphone pasti nggak gue pakai. Maksudnya kayak cuma buat punya-punyaan doang. Yang gue pakai sih pastinya ya ini yang 11 Pro kayak biasa. Ngapain gue malah turun ke sini? iPhone jadul kok dibeli. Ya kalau nggak buat konten ya. Nah, isinya tuh ya kayak gini tadi ya. Dapat goodie bag yang kayak begini standar banget. Terus nih dapat bond juga, kwitansi yang aslinya ini sebenarnya nggak ada dari mereka. Mereka tuh ngirimnya pakai email untuk invoice-nya. Dan handphonenya sama ini ada buku-bukuan di belakang. Nanti gua kasih tahu aja dari kamera yang di atas biar lebih detail ya. Nah, kenapa gue belinya 64 GB? Kayak yang tadi gue bilang, ini aja iPhone 7 gue masih makainya aman-aman aja semenjak gue pakai, karena ini nggak dipakai buat main game. Ini gue bisa ngecasnya sehari sekali aja. Paling gue pakainya kalau buat Instagram Live, terus TikTok,
Terus buat apps sih biasanya gue pakainya di iPhone 7 gini. Jadi udah nggak lagi make di 11 Pro biar lebih irit aja baterainya. Karena ini kan bentar lagi mau gue jual nih, siap-siap ada iPhone 12. Tapi ya gue ada saran buat teman-teman kalau misalkan pengen beli iPhone SE 2020 dan pengen dipakai pribadi, gue saranin beli yang 128 GB aja. Karena pertimbangannya ya walaupun ini di pembelaan Apple fanboy ya, ada iCloud. Iya, ada iCloud. Bener-bener. Tapi ini aja gue 256 GB, sisanya ini tinggal 80-an GB. Ada iCloud, iya bisa diandelin. Enggak juga, tergantung sinyal lu bro. Sinyal lu bagus, lu bisa downloadnya foto, videonya cepet. Tapi kalau sinyal lu nggak bagus ya udah silahkan menunggu. Intinya sih gue dari 256 GB ini gue nggak ngandelin iCloud ya. Maksudnya foto ya gue biarin aja, terus video juga ya udah gue biarin aja. Jadi kalau misalkan mau nyari-nyari filenya juga cepet karena kesimpan di galeri. Gua nggak ngandelin nggak ngandelin iCloud. Terus kalau yang 128 GB biasanya itu lebih cepet kejual. Ya kalau misalkan teman-teman lagi BU misalkan, nah itu 128 GB biasanya lebih cepet kejual kalau gue perhatiin di e-commerce kayak Topet kayak gitu-gitu ya. Terus ya satu lagi 64 GB gue bisa bilang itu sesek sih buat tahun sekarang sebenarnya kalau teman-teman emang pengguna smartphone banget kayak yang tadi gue bilang juga ngambil foto, ngambil video, terus main game kayak gitu-gitu. Oh ya, sama satu lagi curiga gue sama iPhone SE 2020 ini, walaupun gue lihat di beberapa reviewer yang lain bilang baterainya itu awet. Iya, gue nggak tahu, gue bisa bilang itu awet atau enggak. Cuma kalau secara logika aja ya, ini kan chipsetnya chipset kenceng, terus baterainya juga sama, nggak nyampe 2000 kayak si iPhone 7 ini ataupun iPhone 8 itu sama pokoknya. Ntar juga lihat deh, ini gue ada tempered glass buat iPhone 7 sama casing ini juga buat iPhone 7. Kita pakai di iPhone SE 2020 ini bisa gitu. Cuma intinya, tau dah. Gue kalau nggak buat konten ya jujur aja guys, gue nggak bakalan beli sini iPhone jadul. Gitu ya, yang bener-bener aja lah udah iPhone XR lah 8 juta dapat 256 GB, even itu barang Singapura ataupun Hong Kong teman-teman belinya second itu IMEI juga udah aman karena udah setahun yang lalu itu handphone diaktifin. Kalau beli baru sekarang iPhone XR-nya pakai yang Singapura yaitu Samsung gitu. Tapi kalau mau beli iPhone XR yang garansi iBox itu pasti harganya lebih mahal. Dan ya intinya kalau yang Hong Kong dapatnya dual SIM, kalau yang Singapura itu kenanya single SIM. Tapi secara kualitas yang iBox, yang Singapura, yang Hong Kong, kualitas barangnya ya sama aja. Gitu guys. Dah paling segini aja ceritanya, jadi kelamaan ya. Langsung aja kita unboxing dari kamera yang di atas. Oke guys, nih dia tuh kelengkapannya tadi pada saat gua beli ya. Nih, dapatnya goodie bag begini, terus ini dia handphonenya. Terus ada bonnya juga lah. Mana bonnya tadi? Oh ini dia, jatuh. Nih, kwitansi deh, invoice atau bon ya, pokoknya gitulah. Aslinya nggak dapat yang ini. Aslinya tuh dikirim by email. Nanti gue tunjukin juga emailnya. Tuh, gue belinya di iBox New, Kota Casablanca. Kokas ya tadi, tuh tanggal 2 juga. Tanggal 2, terus harganya nih di bawah. 7.999.000. Harganya itu ada promosi, promo gratis sebulan cicilan kalau pakai kartu kredit. Masalahnya, ini jujur-jujuran aja ya, gue punya kartu kredit BCA, limitnya itu cuma 5 juta. Enggak gue naikin dari dulu. Kenapa? Karena satu, gue takut jajan boros. Kedua, itu limit 5 juta menurut gue cukup buat jajan bulanan kayak sembako, Pampers, terus susu, buah-buahan kayak gitu-gitu, belanja bulanan udah. Jadi nggak gue naik-naikin sengaja. Takut boros guys. Oke, nih boxnya kayak gini ya, jadul juga bisa gue bilang. Kenapa? Karena dia warna putih ya. Kalau ngelihat iPhone 11 Pro tuh 11 series dia ya gue lupa sih yang lainnya warna hitam apa enggak, tapi ya 11 Pro gue ini warnanya dusnya warna hitam. Sama ini kelihatan bagian belakang handphonenya. Kalau iPhone SE 2020 ngasih lihatnya malah bagian depan. Ini yang dus iPhone 7 punya adik gua nih yang sekarang udah ada di gua. Jadul kan? Warna putih. Tuh ini juga berarti ya jadul gitu guys. Ini abis ini gue digebugin kali sama Apple fanboy ya. Gue tuh pecinta teknologi guys pokoknya. Jadi bukan soal fanboyan. Kalau gue bilang bagus ya bagus, bilang jelek ya jelek, gitu-gitulah pokoknya ya. Yang netral-netral aja. Dan ini dia ada juga casingnya. Nih casing iPhone 7 tadinya. Luplek banget ya. Nanti kita coba pakai di sini, harusnya juga aman-aman aja bagian lubang-lubangnya semua. Terus ini juga ada
sisa tempered glassnya. Jadi kalau teman-teman beli yang ringke ini tuh dapatnya 2. Di sini ada tulisan iPhone SE 8 sama iPhone 7. Jadi ya bisa 3 generasi itu. Tapi sebenarnya juga ini di iPhone 6 juga bisa nih. Dah, kita bahas lagi detailnya. Sebelah kanannya begini iPhone doang, sebelah kirinya begini, sama ini ada tanda seru nih kalau di Indonesia doang nih. Di atas ada logo Apple, sama ini ada cap-capan kayak di toko-toko ini dah, toko-toko ITC gitu dah. Padahal ini belinya di iBox ya. Nah, ini yang namanya green pill kalau teman-teman belum tahu. Jadi kalau unboxing iPhone itu nggak perlu pakai benda tajam. Atau kalau di channel gue biasa pakainya kerambit, itu nggak kepake. Nah, terus ini kayak ada kartu letak-letaknya si iBox tuh ada di mana aja ya lokasinya. Sama ini ada kartu garansinya kayak gini. Dan ini tadinya tuh nggak ada cap, tapi akhirnya dicap dengan ada tulisan yang warna merah nih. Kalau gue bacain, ini atas permintaan pembeli, dus tidak diperiksa. Kami tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan kondisi unit. Ini sebelah kiri nama pemberi, ini yang kanan nama penerima, dan gue tanda tangan di sini. Harusnya dicek di toko, tapi karena gue nggak mau pengen bikin video unboxing ini, makanya nih gue bawa aja ke rumah. Terus yang invoice yang di emailnya tuh ada di email gue kayak begini nih. Emailnya tulisannya Eraspace begini, tapi ininya juga di iBox sih judulnya ya, dari subjeknya e-receipt iBox New Kota Casablanca di tanggal 2 Oktober 2020. Ini eraspace.com extraordinary experience, ini tulisannya kecilan ya. Tuh gedein aja dah. Nah, gitu dong. Ini Apple skillnya belum nyampe nih buat bikin handphone kayak gini nih. Yang terhormat Bapak Ibu Wasa, terima kasih telah berbelanja. Dah, kayak gini intinya guys. Dapatnya harusnya tuh kalau teman-teman beli di iBox dapatnya begini ya, bukan yang fisik ini guys. Nah, lanjut lagi. Kita buka aja nih green pill-nya. Bunyinya coba volumenya digedein guys biar tahu kayak gimana asiknya ngerobek green pill iPhone yang baru. Jeng jeng. Udah, buka begitu doang. Selesai. Nih plastiknya simpen. Jadi suka jadi alasan nih berkurang 100-200 ribu kalau nggak ada plastiknya. Sama kayak stiker di sini. Masih inget banget gue zaman-zamannya Kaskus. 64 GB dan ini udah bahasa Indonesia tuh. Nanti sekalian ngetes emailnya juga, soalnya kasihan dah. Itu ROG Phone 3 gue aja kan unit resmi. Masa SIM 2-nya toto nggak bisa dipakai. SIM 1 aman, tapi SIM 2 jadi nggak aman. Per tanggal hari ini gue upload video ya. Mungkin nantinya kalau teman-teman ngelihat video ini udah lama gitu, mungkin udah bener tuh SIM 2-nya. Lagi diurus sih katanya sama Asus. Nah, mudah-mudahan ini si iPhone resmi aman-aman aja. Soalnya yang ini juga single SIM sih. Harusnya aman lah ya. Oke, langsung aja dibuka. Design by Apple in California. Ya, design by Apple. Perakitannya biasa di Cina. Isi-isinya kayak biasa tuh, selamat datang di iPhone. Mainin stiker. Ini bisa berkurang 100 sampai 200 ribu juga nih kalau ini nggak ada pada masanya ya. Kalau sekarang sih kayaknya kalau masih nyariin stiker gitu buat alasan di courting, norak sih menurut gua. Ini dia iPhone-nya, dapat casannya yang begini. Padahal ini aslinya iPhone udah support fast charging loh. Coba gue lihat dulu bentar. Serius 5 watt doang? Ya pokoknya tuh kelihatan tuh 5 watt. Parah juga ya dikasih 5 watt. Untung gue ada casan yang lain. Kalau teman-teman yang bener-bener baru pertama kali beli iPhone, belinya ini jajan lagi sih. Dapat headsetnya, biarin aja, jangan dibuka, mau dijual kan. Terus ini juga dapat colokan, dapat kabel chargerannya yang kayak gini lah. Terus ini dia warna putihnya, sama-sama putih. Ada temennya jadinya, tapi ya mau dijual ntar. Ini ada tulisan lagi nih, ada stiker, maksud gue stiker tuh, made in China. Langsung aja kita buka dan nanti videonya di pause dulu bentar ya, karena gue mau masang anti gores di sini, masang tempered glass kenanya. Walaupun di handphone Android ataupun iPhone nantinya udah ya dibilang bahasa marketingnya udah Corning Gorilla Glass 3 lah, Gorilla Glass 4, 5, 6, 7. Percaya deh sama gue, yang namanya baret-baret halus rambut itu pasti ada. Jadi daripada nyesel, mendingan udah siapin dulu anti gores ataupun tempered glass, terserah teman-teman sukanya yang mana, buat handphone yang baru teman-teman beli. Serius, sebelum dipakai pasangin dulu daripada nyesel belakangan, ya nggak? Sakit yang tak berdarah tahu kalau ngeliatin sehari-hari,
layar handphone yang udah ada baretnya, walaupun itu baret tipis, misalkan tipisnya juga ada di sini, tapi tetap akan kebayang dulu gitu loh. Duh, ini gue baret ya. Aduh, sebelah sini gue udah baret ya. Aduh, sebelah sini gue udah kena nih, udah baret dikit nih. Percaya dah sama gue. Mending beliin dulu nih kayak gini-gini. Modal paling 50.000, 80.000, 100.000, tapi makainya enak. Oke, udah terpasang kan, jadinya lebih enak kalau udah ada anti gores. Jadi megangnya bisa lebih nyantai, nyentuh-nyentuh layarnya nyantai. Tuh guys, sama aja. Astagfirullah, ya Allah, cuma beda letak logonya doang. Masya Allah. Nih, casingnya si iPhone 7 tadi gue taruhin di sini. Waduh, plak semua kan. Tuh, bagian atas begini. Wah, jadi video tim casing nih. Tapi iPhone SE 2020 udah tuh gua bikin video tim casingnya di channelnya Sobat HP. Tuh, lubang-lubangnya juga, aduh, sama aja men. iPhone jadul dibeli nih gua. Yaudah, nih gue setting-setting dulu. Oke guys, nih dia udah tampilan awalnya ya, iPhone SE 2020. Sama aja kayak yang udah-udah iPhone yang lain. Saatnya kita moment of truth soal emailnya. Semoga ada sinyal ya. Ini masih no SIM. SIM card gue ada XL di iPhone 7 ini. Kita keluarin dulu. Di iPhone SE-nya juga ngomong-ngomong ini single SIM ya. Kalau Indonesia tuh. Katanya sih bisa satu lagi eSIM pakainya. Cuma gue emang udah terbiasa single SIM, jadi ya satu aja, nggak usah pakai eSIM-eSIM-an. Ini dia. Coba kita lihat. No SIM. Kita masukin SIM cardnya 1, 2, 3. Loh, kok no service? Oh, searching. Ada. Oke, kirain no service beneran. Ternyata dia loading dulu, guys. Selanjutnya gue pengen ngetes ini kali ya, Antutu ngebedain. Tadi udah gue install juga sih dan udah gue jalanin. Nih, kalau iPhone 7 dapat skornya 180 ribuan, sedangkan kalau iPhone SE itu nih 439 ribuan. Dan yang ini iPhone 11 Pro udah gue jalanin juga tadi, dapat skornya lebih tinggi. Yang 11 Pro A13 Bionic, yang SE 2020 sama juga tuh. Nah guys, gue ada iseng ya. Ini yang iPhone SE kita pakein casing iPhone 7 jadinya kayak iPhone 8. Karena belakangnya kaca sama logonya nggak kelihatan. Dan ini gue ada casing silikonnya yang iPhone official kayak gini ya. Logonya di tengah. Tuh guys, bisa jadi ketuker loh. Kalau teman-teman bawa keluar gitu, orang-orang nyangkainnya nih iPhone 7 bisa jadi kayak iPhone SE. Walaupun dia itemnya nih ngedoff ya. Kalau iPhone SE ataupun iPhone 8 kan dia glossy kaca gitu. Kalau ini ngedoff tuh emang iPhone 7 doang. Nah kalau yang ini yang sedih sih disangkanya iPhone 8. Yaudah, intinya kayak gini aja dari gua untuk video ngobrol-ngobrol soal iPhone SE 2020 ini. Kalau saran dari gue tetap gue masih pegang teguh omongan gue. Kalau better ngambilnya tuh iPhone XR aja. Kalau buat teman-teman yang pengen punya iPhone terbaru, jadi yang belum pernah pakai Apple sama sekali dan pengen nyobain pakai Apple, belinya iPhone XR. Terus kalau pengen upgrade dari iPhone yang model jadul atau 16:9 begini, yang versi Plus juga kenanya 16:9, nggak usah larinya ke sini, lari aja langsung ke XR. Tapi kalau teman-teman nyarinya soal compact, ya udah sih, terserah lah kalau kayak gitu. Ya intinya sih balik lagi ya, terserah teman-teman, uang kalian, ya terserah mau belinya iPhone SE 2020 ataupun XR ataupun yang lainnya, itu terserah. Yang penting gue udah ngasih saran. Namanya saran, boleh diterima, boleh enggak. Ya, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Ya, gua sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.